Saudara, Kejaksaan Tinggi Aceh segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah di Badan Integrasi Aceh tahun 2023. Tim penyidik terus mengumpulkan bukti-bukti guna mencari pihak yang bertanggung jawab atas program bantuan bagi korban konflik Aceh ini. Selain menyita sejumlah dokumen dari kantor Badan Reintegrasi Aceh atau BRA, penyidik Kejati Aceh juga telah memeriksa sedikitnya 15 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah tahun 2023. Selain dari internal BRA, saksi terperiksa merupakan rekanan atau pihak ketiga yang terlibat pengadaan pada program dengan total nilai 15 miliar rupiah lebih. Pemeriksaan saksi serta dokumen yang disita dari BRA menjadi bahan bagi penyidik untuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dalam waktu dekat. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Aceh, Ali Rasap Lubis, mengatakan penyidik telah meningkatkan proses penanganan dugaan korupsi di BRA dari penyelidikan ke penyidikan sejak 6 Mei lalu. Kondisi ini menyusul dugaan kuat adanya tindak pidana yang merugikan negara pada program yang dimaksud. Kita sudah melaksanakan penyidikan ini sejak tanggal 6 Mei yang lalu dan sampai saat ini telah diperiksa saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini sekitar 15 orang. Ini adalah dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pengadaan ini. Ya, salah satunya ya tentunya dari BRA sendiri, kemudian dari rekanan. Dan saat ini tim masih bekerja sampai nanti menyimpulkan setelah dianggap cukup, maka tim akan biasanya kami melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana korupsi yang disangkakan ini. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh menggeledah kantor BRA di Jalan Teguh Umar, Lamtemen, Kota Banda Aceh pada Rabu pagi. Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi bukti kasus dugaan korupsi pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah tahun 2023 lalu. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik menemukan adanya indikasi pengadaan fiktif pada proyek senilai belasan miliar rupiah. Dalam pemeriksaan terungkap sebagian ketua kelompok penerima bantuan hanya menerima sejumlah uang tunai dengan jumlah bervariasi melalui rekanan yang ditunjuk. Rekanan yang ditunjuk menggunakan sistem e-katalog diketahui tidak merealisasikan bantuan kepada kelompok korban konflik penerima kecuali dalam bentuk fee. Dari Banda Aceh, Arman Konadi, TVRI Aceh melaporkan.